Kembali kita akan kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini yang Kau berikan bagi kami, yang Kau percayakan untuk kami jalani. Kami mempersiapkan diri untuk masuk dalam pembelajaran lewat daring, bahkan untuk aktivitas panjang hari ini. Kami mau mendapatkan kekuatan dari kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, kuasai hati pikiran kami. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran hari ini, kita mau diberkati dengan firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan bagi kita terambil dari Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Surat Filipi ditulis oleh Paulus dan ditujukan kepada orang-orang di Filipi. Orang-orang percaya di Filipi itu adalah orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang begitu mengalami pertumbuhan rohani yang baik. Respon dengan pelayanan, terlebih apa yang dilakukan oleh Paulus. Mereka begitu respon, mereka begitu terbuka. Paulus adalah pribadi yang dulu melawan jalan Tuhan. Namun akhirnya Tuhan menangkan dia. Dalam proses pelayanannya dia mengalami banyak perkara. Kehidupannya begitu berat. Bolak-balik masuk penjara bukan karena kesalahan. Bahkan perjalanannya begitu sukar. Namun akhirnya dia sadar bahwa segala perkara dapat dia tanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadanya. Maka repa bagi kita temanya adalah Yesus sumber kemenangan. Saya yakin anak bapak sekalian sudah terima Yesus, sudah percaya kepada Yesus, sudah mengundang Yesus secara pribadi dalam hidupnya. Maka orang yang sudah menerima Yesus dan mengundang Yesus dalam hidupnya, orang itu ada di dalam Yesus, orang itu telah menjadi anak Allah, maka Yesus menjadi kekuatan hidupnya, menjadi sandaran hidupnya. Hari ini kita akan lihat Yesus sumber kemenangan bagiku. Yesus adalah sumber kemenangan bagi kita. Atas apa? Atas perkara hidup kita. Perkara yang mana? Yang pertama, perkara masa lalu. Paulus memiliki masa lalu yang sangat baik. Dia lulusan terbaik dari sekolah Gamaliel. Dia alumni terbaik. Dia orang yang terpelajar. Bahkan sanggup mendisiplin diri untuk sesuatu yang akan dia raih. Namun apa yang terjadi? Perjalanannya untuk menjalankan misi menganiaya anak-anak Tuhan ke Damsyik berhenti karena memang Tuhan menangkap dia. Tuhan memenangkan dia. Dan Yesus menjadi sumber hidupnya, kekuatan hidupnya. Apa yang baik menurut dia sebagai pelaku hukum Taurat, oleh karena mengenal Yesus, dia pandang itu sampah. Harusnya itu bisa menjadi kebanggaan baginya. Masa lalunya dia katakan sampah. Kebaikan yang lebih itu dia terima dari Yesus. Maka dia memilih untuk berkata, aku telah menang atas perkara masa lalu. Aku tidak mau menentukan perjalananku hari ini dan nanti diukur dari itu. Anak bapak sekalian, masa lalumu seperti apa? Bagaimana keluargamu? Bagaimana sosial masyarakatmu? Apakah engkau sedang mengikatkan diri dengan semua itu? Apakah engkau sedang mendasarkan keberhasilan yang akan kau raih dengan itu semua? Semua itu berguna, semua itu baik. Tetapi kita harus menang atas semua itu. Kalau itu dulu menjadi kebanggaan kita, maka hari ini kebanggaan kita adalah Yesus. Maka biar hidupmu dituntun, dipandu oleh Yesus, oleh kebenaran firman-Nya. Sama seperti hamba Tuhan Rasul Paulus. Dia orang yang luar biasa, tetapi dia siap mengatakan itu sampah.
Oleh karena apa? Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus sumber kemenanganku. Atas apa? Tadi yang pertama tadi adalah masa lalu. Yang kedua, atas masa kini. Masa kini yaitu masa yang hari ini kita jalani. Bagaimana keluarga kita hari ini, bagaimana pendidikan kita hari ini, bagaimana lingkungan masyarakat tempat kita tinggal hari ini. Kita harus menang. Jadi tidak berlaku istilah itu kan pengaruh lingkungan. Itu tidak berlaku bagi anak Tuhan. Sebab kita mempengaruhi, bukan kita dipengaruhi. Sumber yang membuat kita bisa mempengaruhi ada, yaitu Yesus. Dan kalau itu ada dalam hidup kita, maka tidak ada bahasa saya jadi seperti ini pengaruh lingkungan. Tidak bisa. Maka orang percaya harus menang atas masa kini. Bukan dia yang dipengaruhi, tapi kita yang mempengaruhi. Maka dikatakan dalam Roma pasal 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya kita harus tampil beda dari dunia ini. Bila perlu dunia ini harus terpengaruh oleh kita, bukan kita. Orang percaya harus menang atas masa ini, dan kemenangan itu hanya bisa diraih karena Yesus. Kemenangan itu bisa kita peroleh karena Yesus. Itu yang kedua. Yang ketiga, Yesus sumber kemenanganku. Kalau yang pertama menang dari masa lalu, sekarang yang kedua menang atas masa kini, maka yang ketiga menang atas masa depan. Menang atas masa yang akan datang. Menang atas perkara yang di depan. Kalau kita baca nanti di dalam Yeremia 29 ayat 11, maka tidak ada alasan bagi orang percaya untuk takut hari esok. Dikatakan di sana, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu bukan rancangan kecelakaan, namun rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Maksudnya adalah supaya kita diberi pengharapan. Kita diberi hidup yang penuh harapan. Hari esok bukan hari keputusasaan. Hari esok adalah hari yang penuh dengan harapan. Sebab apa? Rancangan Tuhan adalah damai sejahtera. Kalau hari ini kamu mungkin sedang sedih, kalau hari ini kamu mungkin sedang dalam ketakutan, hari ini saja dengan keadaan keluargaku yang demikian, aku begini, bagaimana hari esok? Maka orang percaya harus ingat ini, bahwa hari esok ada di tangan Tuhan, dan yang Tuhan siapkan adalah hari depan yang penuh harapan. Apakah hanya itu yang bisa kita buat jadi dasar? Dalam Yesaya 46 dikatakan demikian, dalam Yesaya 46 ayat yang keempat. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Anak Bapa yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, bukankah ini sesuatu yang menghiburkan bagi kita kalau kita berpikir tentang hari esok? Tuhan memperlakukan kita seperti seorang ibu memperlakukan anak bayinya. Digendong. Saya sangat yakin yang Tuhan lakukan lebih daripada apa yang bisa dilakukan oleh seorang ibu terhadap bayinya. Seperti itu. Aku bahkan ingin melakukannya terus. Bukan hanya sampai kini, tapi pada sampai masa putih rambutmu. Masa tua kita dijamin Tuhan sampai pada masa putih rambut kita. Anak Bapa yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, di Ulangan 28 ayat 13 diungkapkan,
kamu tidak menjadi ekor, tetapi kamu akan menjadi kepala. Asalkan kamu mendengar firman-Ku. Sekarang, firman Allah yang telah menjadi daging, yaitu Yesus Kristus, telah menjadi bagian hidup kita. Apalagi yang akan kita takuti? Takut hidup kita tidak maju? Takut kita tidak bisa menjadi orang yang hebat? Ingat, atas masa depan yang begitu menakutkan bagi banyak orang, ada Yesus yang menjadi sumber kemenangan bagi kita. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang Kau beri kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran itu menguatkan kami, menolong, memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.